Saya akan beberkan semua bukti dari Polda Lampung, laporan saya dari awal akan saya sampaikan semua ke media. Dan media tolong diviralkan, ini nggak bisa dimain-mainkan kan. Ini karena saya sekarang merasa sangat dirugikan. Sangat dirugikan. Upaya yang dilakukan Julius Harry Bakri, atau lebih dikenal dengan nama DJ Harris IDJS, guna menyelesaikan kasus penipuan terkait proyek pembangunan rel ganda di Lampung, masih mengalami jalan buntu. Padahal, pelaku sudah ditetapkan jadi tersangka sejak 1,5 tahun lalu. Namun sampai saat ini laporan terkait hal itu tak ada perkembangan dan masih mandek di Polda Lampung. Beberapa hari lalu, DJ Harris menagih tersangka Y untuk melunasi hutangnya. Justru tersangka malah melemparkan tanggung jawab itu kepada seseorang bernama Anji Baskoro. Setelah dikonfirmasi ke Anji, mantan suami Ayu Ting Ting itu menolak apa yang dikatakan tersangka. Tak disangka, pertemuan DJ Harris dan Anji dalam kasus ini malah membawa hikmah lain. Saat ditemui di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Selasa, 12 Juli 2023, mereka berdua menceritakan mulai dari kasus penipuan hingga proyek yang akan mereka garap. Jadi ya kita kemarin nggak sengaja ketemu, dan itu pun di luar kota. Pada saat itu saya ada kerjaan di luar kota, ketemu, ya ngobrol-ngobrol, ya itulah awal mulanya. Sampai akhirnya kita memutuskan untuk menikah. Ya itu, sampai akhirnya kita ngobrol serius, ngobrol untuk ngomongin proyek. Kebetulan beliau tertarik juga, ya sama-sama saling support lah. Ngomong soal musik, di apa sih yang kalian suka? Kebetulan karena saya mengawal orang dulu, jadi mungkin lebih ke klasik, Ya, klasik disco gitu-gitu sih. lagu-lagu lama, Lagu dari lama. tahun 80-90 pada zaman apa? Pada zamannya. Pada zamannya. Pada zaman Jadi saya lagi berguru sama beliau. Enggak lah. Ini proyeknya single atau langsung album? Oh enggak, kita lebih nggak ada gitu-gitu sih. Sebenarnya kita lebih seru-seruan aja. Seru-seruan aja. Sama saling tukar pikiran, saling ya. Saling tukar skill gimana gitu, saling berbagi gitu aja. Ya, lagunya tidak untuk dipublish atau untuk... Oh yang enggak, paling kita Untuk kita doang. konsumsi kita, untuk kita dari kita. Bang Enji Ya. suka nyanyi juga dan suka Oh enggak, saya nggak nyanyi. Nyanyi mah dulu mantan saya dulu. Saya nggak nyanyi. Nah kalau yang ini gimana? Kalau yang ini Kolaborasi apa nih? Main alat Kolaborasi musik atau apa? gimana? Berdua nih. Apa ya, lebih ke joki kali ya. Joki ya. Sama lebih ke produce mungkin. Yang production ya. Berapa lama itu Bang belajar DJ akhirnya bisa berani? Lumayan lama sih, lumayan lama. Tapi ya itu bukan suatu hobi yang ini ya, tapi seru-seruan aja sebenarnya. Seruan aja. Tapi Saya juga kan udah lama vakum, udah nggak ini lagi kan. Sejak ketemu beliau, ya udah ayo kita ini lagi. Yuk main lah. Jadi hanya temu kangen gitu lah. Mundur ke belakang nih Bang Heri. Pertemuan kalian ini kan artinya pertemuan yang nggak diduga ya. Ya. Karena ada kita kabar kemarin itu kan ada masalah katakanlah Bang Heri dengan yang di Lampung itu. Ya. Nah tiba-tiba muncullah namanya Bang Enji. Itu gimana tuh prosesnya sampai ketemu ini? Karena ada bumbu-bumbu yang nggak sedap juga yang didengar teman-teman media gitu. Ya. Itu si Menyangkut Enji nama tadi yang jelasin. Bang Enji gitu. Jadi pada prinsipnya sih kemarin Mas ini punya ada sedikit masalah lah sama. Nah ternyata orang tersebut ya ada sedikit bawa kita, makanya di situ juga kita coba untuk ketemu untuk apa ya, untuk mendiskusikan itu. Ternyata ya dibalik itu ya apa ya, cuman hanya membuat bemper, Enji dibuat bemper, mau
buat bumper gitu kan. Jadi ya syukur alhamdulillah di dalam pertemuan ini ya semuanya sudah terang benderang ceritanya. Semuanya juga kita pengennya kan baik-baik aja, semua Iya. urusannya juga mana yang menjadi haknya dikembalikan ke haknya, ya kan gitu ya Mas. Itu aja sih. Kronologisnya seperti apa sih? Yang detailnya kronologisnya kok tiba-tiba ada Bang Enji gitu? Saya itu hanya mediator kali ya, Iya. mediator yang mempertemukan dan bagaimana caranya dari kedua belah pihak ini bisa sama-sama saling menyelesaikan masalah gitu tanpa ada Yang disakiti. yang disakiti dan ada yang dirugikan. Ya. Karena kalau kita lihat dari kerugian ya baik itu material maupun imaterialnya ya lumayan juga ya babak belurnya kan. Iya. Ya mudah-mudahan semuanya aman, Lancar, lancar, selesai. selesai. Itu aja sih. Kalau dari sisi Bang Heri sendiri ada tuntutan lain nggak ke inisial Y tadi? Oh ya jelas. Nanti akan kita inikan ke Polda Lampung. Ya. Jadi apa namanya bahwa masalah ini ya sudah media sudah mengikuti dari awal. Masalah ini media kan sudah mengikuti dari Mabes Polri, dari ini bahkan sampai saat ini pun si pelaku masih mencari yang siapa yang mau dikambing hitamkan, masukkan ini, memasukkan orang ini, sampai ke beliau yang saya anggap ya kawan Ya, kayak saudara kita mah. kayak saudara. Jadi gitu kesimpulannya bahwa saya nanti akan inikan ke media, ke teman-teman media Sambil menunggu proses. sambil nunggu proses. Akan saya gimana ke depan akan saya beritakan apa adanya, apa yang terjadi. Artinya yang kemarin itu ketemu dengan beliau dengan adanya Bang Enji sudah menemukan titik terang atau gimana nih? Atau belum? Atau buntu? Kalau saya berpikir ini udah nggak benar, udah nggak benar. Ini hanya memperlambat waktu, ya ya seperti contoh sedikit, rumah udah mau dialihkan, udah mau berani membawa nama si kan. Nah, itu kan sudah memasukkan merangkap orang yang tidak mau tahu menau, jadi masuk ke ranah itu. Jadi membuat si Enji selaku kawan, sudah kayak saudara, jadi Gesekan. gesekan. Ini kan Tapi- artinya, maaf, kalau saya simpulkan artinya Mas Enji sendiri mungkin difitnah kali ya. Atau bagaimana? Sebenarnya kita difitnah sih, tapi bagaimana caranya saya bisa mengcover gimana ya? Iya, Bisa iya. Mengalihkan. bukan mengalihkan, bisa bagaimana caranya saya itu bisa menjadi ininya mereka bukan Temper lah Mbak, istilahnya. penengah. penengah lah, Jadi bisa penengah. bisa dibilang penengah lah kita. Dengan situasi ini Mas Enji merasa nyaman atau merasa malah Mengganggu. Kalau saya sih, Merugikan? yang namanya begini tuh saya seneng ya. Senengnya itu kenapa? Saya bisa ketemu lagi sama saudara kan, gitu. Kalau yang udah lama nggak ketemu. Terus yang kedua, saya suka yang namanya mencari, oh mana sih yang salah, mana sih yang benar. ya. Ujung-ujungnya kan ketahuan gitu. Itu sih yang saya. Jadi suatu urusan itu nggak pernah saya anggap betul. Hubungannya Bang Enji dengan Y ini seperti apa sih? Apa ada hubungan bisnis atau apa? Karena yang kita dapat kabar-kabar burungnya itu kan katanya Bang Enji sudah membayar rumah, membeli rumahnya atau apa gitu. Kalau untuk hubungan itu nggak ada, kita sebatas ada pembelian jual beli aset lah ya. Nah itu aja sih sebenarnya. Gimana urusan aset itu diperuntukkan ke urusan yang lain. Nah, ternyata apa yang dibicarakan berbeda. setelah Tapi, dia diminta tolong sebagai penengah atau mediator, tentu punya kesimpulan. Nah, setelah punya kesimpulan, sekarang posisi Enji ada di belakang Mas Heri atau bagaimana? Atau tetap di tengah? Saya tetap di tengah. Di mana yang benar ya benar, yang salah ya salah. Gitu loh. Saya tidak pernah yang salah dibenerin, yang benar disalahin kan. Nah,
Sekarang belum tahu dong yang mana yang benar dan mana yang salah. Sorry. Belum tahu. Sampai hari ini belum tahu siapa yang benar dan yang salah. Kalau dibilang salah benar itu, ini kan masalah piutang ya. Ya. Jadi yang Mas Heri adalah orang yang Korban. dirugikan. Yang korban. Dirugikan itu secara material ada pembayaran yang tidak dibayar. Itu aja sih. Kalau tahap ini kan ini si ibu ini udah jadi tersangka, udah panggilan kedua. Nah, seharusnya juga ya Polda Lampung ya harus bertangkap untuk menangkap, Paksa. harus menangkap paksa karena dia udah jelas udah jadi tersangka pada tanggal nanti akan saya lampirkan ke depan ke teman media kalau memang masalah ini masih belum ada penyelesaian. Saya akan beberkan semua bukti dari Polda Lampung, laporan saya dari awal akan saya sampaikan semua ke media. Dan media tolong diviralkan, ini nggak bisa dimain-mainkan kan. Ini karena saya sekarang merasa sangat dirugikan, Kita tadinya jadinya mau berantem, gesekan. Kalau kasus ini berlanjut terus sampai ke persidangan, tentu besar kemungkinan Mas Edi akan menjadi saksi. Ya mau nggak mau, Iya. karena saya udah ada ikut serta di dalam Dalam sini kan situ. gitu. Jadi ya Saksi kan ada dari pihak terdakwa, ya tersangka dan pihak korban, Mbak. Ini kira saksi dari pihak mana? nggak ada pihak-pihakan di sini. Nah, kalau di pengadilan kan saksi dari saksi ahli, saksi dari kira-kira kemungkinannya apakah saksi dari Enggak, korban? ini akan penambahan saksi aja. Penambahan. Kalau saksi ahlinya sudah, Semua udah lengkap. karena udah lengkap, karena dia udah tersangka. Hmm. Jadi di saat orang itu sudah menjadi tersangka, berarti dia ini sudah mutlak bersalah. Tinggal proses penangkapan. Tapi mudah-mudahan Ya. dalam waktu dekat ini ada penyelesaian. Ya. Mudah-mudahan. Jadi tidak berlarut-larut dan bisa berjalan Diselesaikan. seperti biasa. Ya. Gitu. Kalau berlarut-larut dan sampai ke persidangan kan berarti semakin panjang lagi kan dikembalikan gitu. Itu kan. Ada himbauan nggak kepada dia ini untuk Bang Heri dan Bang Enji, himbauan kepada beliau? Ya biar ini masalahnya Yang sampai ke persidangan kali ya. Ada nggak? Kalau saya sih himbauannya, dia mempunyai kewajiban untuk membayar yang diselesaikan, segera diselesaikan. Karena ini hak saya harus diselesaikan oleh dia. Kan? Jadi kalau masalah hubungan saya dengan si Enji, ya hubungan kami ya hubungan baik-baik aja. Jangan sampai pecah karena urusan orang yang nggak pantas dibela kan. Saya juga udah ngomong dengan beliau, ya jangan sampai membela yang salah, jangan sampai masuk pada yang salah kan. Jadi lebih baik kita urusin. Kalau kita punya hobi musik, kita mainkan musik. Ngapain kita harus punya musik? Dari awal, dari pertama, niat saya memang sangat baik, membuka pintu. Karena bukan baru ini. 1 minggu, 2 bulan, 3 bulan. Bukan, iya. Iya. Udah 1 tahun 6 bulan masalah ini. Yang tadinya berapa miliar, udah kita kurangin lagi. Akhirnya juga masih itu ada data saya semua kan. Dan semua itu ya atas dasar data. Data, bukan hanya ngomong doang kan.